Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dimiliki oleh Pak LKH, tapi dengan kepemilikan yang hanya sekitar 1,2% berdasarkan data yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Kamu bisa lihat untuk data pemegang saham yang lain. Nah, oke, seperti biasa, sahamnya biasanya memiliki PBV yang rendah dan saham yang kita bahas ini PBV-nya sekitar 0,54 kali, yaitu saham Main. Oke, kita coba input beberapa data yang cukup penting. Per video ini dibuat harganya 720 jika dibandingkan dengan harga tertinggi yang pernah dicapai, yaitu kurang lebih sekitar 2000-an. Katakanlah kita input menggunakan data 2080, maka penurunannya sekitar 65%. Nah, untuk book value, kita input dulu data book value saham ini, 1342,04. PBV-nya sekitar 0,54 seperti yang kita lihat tadi. Apabila kita gunakan dua asumsi, PBV optimis 1 kali, pesimis 0,3. Ini merupakan perbandingan harga dan presentasenya. Sekarang kita lihat dari aspek labanya terlebih dahulu. Laba di Q1 tahun 2026 mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Kita lihat untuk data sampai Q4 tahun 2025, maka ini merupakan perbandingannya. Kamu bisa lihat data yang ditampilkan ini. Diasumsikan terjadi kenaikan laba sekitar 24% jika kondisi ini tetap sama seperti tahun sebelumnya dan dianualisasikan di tahun 2026. Tapi seperti biasa, kita perlu menunggu data Q2 hingga Q4-nya terbit agar supaya data menjadi lebih pasti. Dari aspek dividen, coba kita lihat data dividen. Di tahun 2026, perusahaan membagikan dividen dengan angka Rp52, yang artinya yield sekitar 7,2%. Oke, sekarang mari coba kita lihat data laporan keuangannya. Kenapa labanya bisa naik dengan angka yang signifikan di Q1-nya, sekitar 95%. Kita coba input datanya terlebih dahulu. Ini merupakan data PT Malindo Feedmill per 31 Maret 2026 yang disajikan dalam ribuan rupiah. Pertama dari komponen kasnya. Kita copy dulu datanya di sini. Kasnya naik 27,31%. Sekarang kita lihat, di dalam komponen aset perusahaan yang terbesar adalah aset tetap. Kita copy datanya dulu. Aset tetap mengalami kenaikan sekitar 5%. Nah, kemudian dari saldo kasnya ini sekitar 616 kita bandingkan dengan liabilitas. Liabilitas jangka pendeknya terlebih dahulu. Terlihat perbandingan yang cukup jomplang. Saldo kasnya lebih kecil dibandingkan liabilitas jangka pendek. Sekarang kita lihat jangka panjangnya dan kita akan bandingkan dengan ekuitas yang perusahaan ini miliki. Nah, tapi sebelum itu dari aspek liabilitasnya terlihat adanya kenaikan jangka pendek dan penurunan untuk jangka panjangnya. Sekarang coba kita bandingkan dengan ekuitas yang perusahaan ini miliki. Jumlah ekuitasnya. Jumlah ekuitasnya terlihat adanya kenaikan. Total ekuitas naik sekitar 4,2%. Tapi jika kita membandingkan total liabilitasnya, yaitu jangka pendek ditambah jangka panjang dibandingkan ekuitasnya, total liabilitasnya masih lebih kecil, sekitar 2,6 dibandingkan ekuitasnya sekitar 3,0. Sekarang kita masuk kepada laba rugi. Kita lihat kenapa perusahaan bisa mencetak kenaikan pendapatan yang drastis. Pendapatannya naik 16,6%. Oke, sekarang dari sisi beban pokok pendapatannya. Beban pokok pendapatannya naik 15,9%. Jadi di sini secara persentase maupun secara nominal pendapatannya masih naik lebih tinggi dibandingkan beban pokok pendapatannya. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk beban penjualan. Beban penjualan mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Beban umum administratif mengalami kenaikan juga. Tapi ada satu hal yang menarik di sini. Kamu bisa lihat penyesuaian nilai wajar akhir aset biologis mengalami kenaikan dari yang sebelumnya rugi di tahun 2025 menjadi positif di tahun 2026. Sehingga mungkin saja hal itulah yang juga mendongkrak laba perusahaan. Tapi memang dari sisi pendapatan terjadi kenaikan dari sisi persentase maupun dari sisi nominal. Sehingga hal itu berdampak kepada laba bersih perusahaan yang mampu tumbuh dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikannya juga cukup fantastis dengan angka di atas 90-an%. Kamu bisa lihat datanya di sini. Jika kita mengurangi jumlah pendapatannya dibandingkan beban pokok pendapatan,
maka memiliki selisih kurang lebih sekitar 74,7. Dan angka itu bisa dikatakan mirip-mirip seperti kenaikan dari laba bersihnya. Meskipun memang harus dimasukkan unsur laba rugi yang lain seperti pendapatan maupun biaya-biaya yang kamu bisa lihat di laporan keuangannya. Jadi dengan kondisi seperti ini, menurut kamu apakah saham dengan PBV sekitar 0,54 kali ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silahkan pertimbangkan sesuai dengan hasil analisa kamu masing-masing. Video ini hanya informasi dan bukan rekomendasi. Untung rugi kamu tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah membuat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada beberapa video sebelumnya, saya sudah sempat membahas terkait 10 saham yang memiliki dividen yield yang tinggi. Tidak hanya itu, di Q1 tahun 2026 labanya mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, tapi selain itu, harga sahamnya juga terlihat mengalami penurunan dengan angka yang cukup signifikan. Ini adalah nama-nama 10 sahamnya, yaitu BSSR, MPMX, LPPF, ASGR, UNVR, BBRI, ADRO, INTP, BJBR, dan terakhir BMRI. Jika kamu membandingkan harga tertingginya dan harga per video ini dibuat, ini merupakan persentase penurunannya. Yang terbesar ada di saham LPPF yang turun sekitar 93,3%. Diikuti ada juga saham UNVR yang turun 85,11%. Sedangkan yang terendah ada di saham ASGR yang hanya turun 16,2%, ada juga BSSR yang turun 28,2% dan lain sebagainya. Oh iya, tapi saya mau disclaimer dulu. Mohon cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input atau hitung. Dan seperti biasa, pembahasan ini hanya informasi, bukan rekomendasi. Sekarang mari coba kita lihat dari aspek labanya. Laba Q1 2026 dibandingkan Q1 2025. Ini merupakan presentasenya. Bisa kamu lihat, semua saham ini mengalami kenaikan laba dibandingkan periode sebelumnya. Yang artinya jika dividennya konsisten stabil dengan payout ratio yang tetap, maka ada harapan di tahun depan angka dividennya bisa bertumbuh dari sisi dividen per share. Tapi kembali lagi, itu hanya sebagai prediksi saja. Kita perlu menunggu hasil keputusan ROPS agar supaya mendapatkan data yang pasti. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa melihat 10 saham ini memiliki pertumbuhan laba dibandingkan Q1 2025. Memang ada yang hanya tumbuh tipis seperti INTP 1,9, PJBR 3,02, ada juga MPMX dan LPPF yang hanya tumbuh sekitar 7% dan lain sebagainya. Tapi ada juga ternyata yang tumbuh cukup signifikan seperti UNVR yang tumbuh 73%, ADRO 72%, ASGR 46% dan lain sebagainya. Tapi saya mau tekankan dulu di sini, ini hanya data labanya. Kamu perlu tahu kenapa labanya bisa tumbuh. Apakah karena pendapatannya naik? Apakah karena beban operasionalnya berkurang? Apakah karena ada pendapatan ekstra di luar operasional dan lain sebagainya? Karena hal itu sangat penting bagi kamu untuk bisa menentukan apakah pertumbuhan laba ini bisa konsisten bertahan dalam jangka panjang atau tidak. Nah, oke. Selanjutnya mari coba kita lihat dari aspek PBV-nya. Ini merupakan PBV dari 10 saham. Tentu saja kamu tahu UNVR memiliki PBV paling tinggi dengan angka 10 kali. Tapi selain UNVR, ada LPPF dengan 3,3 kali. Nah, selain daripada itu, kamu bisa lihat saham-saham ini kebanyakan memiliki PBV 0, sekian sampai 1, sekian. Jadi hanya ada 3 saham yang memiliki PBV di atas 2 kali, UNVR, LPPF, dan BSSR. Nah, sekarang kita masuk kepada informasi terkait dividennya. Coba saya buka dulu datanya di sini. Total dividen dibandingkan dengan harga sahamnya. Bisa kamu lihat dividen yield-nya di angka 10-20%. Tentu saja ini mengacu kepada harga saham per video ini dibuat. Banyak yang mengatakan bahwa ini merupakan harga setelah kumdit, jadi wajar mengalami penurunan. Tapi ingat, yang kita mau bahas di sini adalah prospek dividennya. Dengan mengacu kepada data laba, kemudian kita melakukan proyeksi. Meski begitu, ingat, angka proyeksi dividen ini cenderung masih kurang akurat karena kita masih mengacu kepada data Q1. Masih ada Q2, 3, dan 4 tahun 2026 untuk bisa memproyeksikan apakah memang benar labanya tumbuh secara tahunan atau tidak. Yang jelas dengan data ini bisa kamu lihat ke 10 saham ini secara proyeksi mengalami pertumbuhan dividen karena labanya tumbuh dengan asumsi payout ratio tetap dan angka labanya bertumbuh. Tapi kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, itu masih bersifat proyeksi dan terlalu dini untuk melakukan proyeksi berdasarkan data Q1.
Yang jelas, 10 saham ini memiliki data Q1 2026 yang cukup baik dengan adanya pertumbuhan laba. Tapi kamu juga harus memastikan bahwa labanya memang berasal dari operasional bisnisnya. Nah, dengan kondisi ini, apakah menurut kamu dari 10 saham yang kita bahas ada yang menarik? Silahkan kamu pertimbangkan lebih jauh. Karena ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.